apa yang kita inginkan tidak akan mungkin bisa tercapai bila kita mengandalkan kemampuan diri. Maka di sini ditegaskan bahwa apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun apa yang kau minta tak akan datang selama kau mengandalkan dirimu. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hdina bi barakati mu'jizati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir ala sallallahu sultanul awliya sayyidina syaitan wa bi barakati karamati ususan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa bi barakati karamati ususan Imam Muhammad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa bi barakati karamati ususan yang sunan dari wa bi barakati karamati ususan Abu Bakar Sukumpul rahimahullah wa barakatuh. Buya ucitu tusi wa barakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Jamil awliya Allah wa barakatuh warahmatullahi warizalul ghaibi hada wa ila ususan jasadi wa batin jamaah majlis sallallahu alaihi wasallam jasadi masyarakat Bojong Sari, masyarakat Laban Sari, wa ila ususan jasadi wal batinnya ikhwan muslimin muslimat bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hikmah ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala yatassarra matlabun anta talibuhu bi nafsika. Apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun apa yang kau minta tidak akan datang selama kau mengandalkan dirimu. Hikmah ke-25 ini Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita salah satu trik bagaimana supaya hajat kita, doa kita atau keinginan kita bisa terrealisasikan. Bila kita meminta kepada Allah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yakinkan dalam hati kita bahwa apa yang kita inginkan tidak akan mungkin bisa tercapai bila
kita mengandalkan kemampuan diri. Maka di sini ditegaskan bahwa apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun apa yang kau minta tak akan datang selama kau mengandalkan dirimu. Artinya bahwa kita meminta kepada Allah, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka tadi yakinkan kita tidak bisa mewujudkannya, hanya Allah lah yang mampu merealisasikannya. Nah, ini pengalaman Aang pribadi. Dulu Tahadus bin Ni'mah begitu mendapat tugas dari guru untuk membangun 9 pesantren, dalam waktu 3 tahun harus selesai. Tidak boleh mencari uang, tidak boleh bikin proposal, tidak boleh minta sumbangan, tidak boleh nyari donatur. Modalnya apa? Yakin kepada Allah. Maka begitu Aang mendapat tugas dari guru untuk membangun 9 pesantren, 3 tahun harus selesai tanpa mencari dana. Hal yang pertama Aang lakukan adalah meyakini bahwa diri ini tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan apa yang guru saya perintahkan. Dibarengi dengan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Aang baru ngeliat hikmah ini, baru kita bahas malam ini. Tapi alhamdulillah sudah Aang praktekkan 12 tahun yang lalu. Dulu belum ngaji hikam, dulu belum paham hikam. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ke-25 ini, alhamdulillah sudah dipraktekkan 12 tahun yang lalu. Maka begitu mendapat tugas bangun 9 pesantren, 3 tahun harus selesai, saya berpikir bagaimana cara memulainya. Sedang Aang sendiri, semua jamaah tahu, dulu waktu mendapat tugas itu Aang masih bekerja sebagai security. Masih bekerja sebagai satpam, satuan pengamanan. Dengan seragam security, kemudian Aang berusaha menjalankan apa yang menjadi tugas untuk membangun 9 pesantren dalam waktu 3 tahun. Begitu memulai, tadi yang pertama dilakukan, yakinkan dulu bahwa diri ini tidak akan pernah bisa. Dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang maha memampukan dan Allah lah yang akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Maka setelah itu, langkah berikutnya adalah mengoptimalkan langkah. Makanya dulu begitu memulai bangun pesantren, tidak sedikit orang yang mengatakan Muhammad Oki Firdaus gila. Kenapa saya dikatakan gila? Karena begitu memulai pembangunan, mau memulai, Aang itu ditanya, Oki, kamu mau bikin pesantren? Iya Pak. Sudah ada uangnya? Belum ada.
Saya belum gajian Pak Haji. Terus donaturnya sudah ada. Mohon maaf Pak, donatur itu apa ya? Donatur itu orang yang memberikan sumbangan. Oh belum ada Pak Haji. Dulu nggak paham donatur saya. Terus mau ngebangun di mana? Lahannya sudah ada? Tidak ada. Belum ada lahan, belum ada tanah wakaf. Tapi saya yakin Pak, apa yang saya cita-citakan ini akan terwujud. Datanglah RT, cek RT di tulen RT di dia. Mau ngomongkan keyakinan, batur ge sarua oki boga keyakinan, tapi batur mah gua blek otak pakai kop. Oh berarti orang teu boga otak. Kajen disebut teu boga otak teu masalah. Akhirnya keluarga punya lahan, ya sudah, bismillah itu saja kita wakafkan. Jadi dibangun di lahan sendiri tempat kelahiran Aang. Makanya itu Rodotul Firdaus Pusat yang bangunan 5 lantai itu, di situ persis tempat lahir Aang di tanah itu yang sekarang bangun pondok. Begitu mau memulai, saya nggak tahu apalagi yang harus saya lakukan Bapak Lurah. Duit teboga, belum gajian, belum ada uang. Kebetulan sebelum jadi security, Aang punya pengalaman bekerja sebagai kuli bangunan, jadi kenek. Nah, di Bekasi, di Jakarta dulu Pasar Angke pernah itu ikut kerja sebagai kondektur lain bus. Kenek eta kenek bangunan. Akhirnya saya pikir, oh iya, untuk membangun suatu gedung maka langkah pertama harus gali dulu pondasi cakar ayam. Akhirnya digali tuh cakar ayam, digali tanahnya buat cakar ayam, tapi tidak ada besi satu batang pun, satu sak semen pun tidak ada. Maka ketika tetangga lewat nanya, Oki ini mau bikin kolam? Iya, saya bilang. Kenapa diiyakan? Karena sebenarnya dia tahu saya mau bikin pondok. Berhubung dia tidak melihat material, maka kata ucapan itu sebenarnya ucapan ledekan. Maka saya iyakan, iya. Akhirnya digali. Belum juga ada uang buat beli besi, untuk beli semen, buat beli pasir, nggak ada. Sebulan penggalian itu sudah digali tanah itu. Akhirnya mangkrak, kehujanan Pak, kehujanan. Di aresian lauk, kusi Tommy jeung anak tanul mondok di dia. Sangarana teh anak mana? Siuda kelutik kene teh siuda apa sah anakna teh Tommy sok mancing, asa mancing menang betrik asukeun ka dia. Sok aing teh aing rek pasantren suwe di pelakan lauk si Tommy. Tapi masya Allah ayeuna beliau ini menjadi muhibin, rajin ngajina, mudah-mudahan istiqomah jeung mudah-mudahan tereh menang jodoh. Duda eta mena duda kapaksa. Nah akhirnya dikatakan gila sama warga. Bukan satu kampung saja Pak, bukan satu desa saja, kemana-mana itu bahasa Oki gila itu terdengar sampai keluar kecamatan. Marah? Tidak marah. Ini bagian dari perjalanan yang harus saya lalui. Akhirnya begitu gajian security, gajian itu dulu 2.400.000 kurang lebih dibagi 2, dibelikan besi
jeung Mang Sawin, wen orang meuli besi. Belanja besi berat 5 batang, besi 12 ulir. Res belanja minta diantarkan ku tokona tidak mau ngantar. Kenapa? Karena belinya sedikit. Akhirnya dari jalan miring itu Pak Lurah, Ang sama Sawin saksi hidup tuh ngegogotong besi cakar ayam. Gajian lagi beli lagi, dapat 10 dibikin. Pak Edi panggieunkeun cakar ayam dijieun ku Pak Edi, nepi ka ngajungkel eta Pak Edi. Ngabengkokeun besi 12 ulir. Nah singkat cerita, ini tidak sedang berkisah pesantrennya, tapi sedang menjelaskan tentang doa dan keyakinan. Akhirnya singkat cerita, terus ada uang sedikit, satu dicor tuh tidak semua Pak Lurah teu bareng. Jadi ngecor cakar ayam itu tidak bareng satu-satu, ada uang buat 1 lubang dicor, ada buat 2 lubang dicor. Sampai akhirnya alhamdulillah berdiri. Terus ngebangun deh, buka cabang 2, cabang 3, terus sampai ke Pedas cabang 7. Nah, ku Allah diijabah. Timbul pertanyaan nanti, Ang sekarang pesantrennya siapa yang megang? Semuanya sudah diserahkan kepada orang lain. Jadi 9 pesantren itu satu pun Ang tidak ada yang Ang pegang. Sudah diberikan semuanya kepada orang lain. Jadi pesantren yang Ang pegang itu sementara ini. Iya geng geus Ustad Ade nu mimpin. Al-Jailani Firdaus. Begitupun ketika mau bangun Al-Jailani Firdaus, wayana bangun di pesantren Jang, ngaranan Al-Jailani Firdaus. Bangun di masjid, kudu megah masjid nang ngaranna muali bejaan ayeuna. Nama masjidnya sudah ada sebelum masjidnya dibangun, tapi masih Ang rahasiakan. Jadi nama masjid itu bukan Masjid Al-Jailani Firdaus, bukan. Tapi sementara nggak apa-apa, Masjid JF. Tayo singkatna carita, dibangun pesantren, ditita kugur alhamdulillah diijabah ku Allah. Ngebangun di pesantren Al-Jailani Firdaus teu modal yang ngabangun pesantren tanah batur ku aing diukuran, can dibeli geus diukuran, cek Mantri Sahdi, Ang emang geus dibayar encan, pan sia teu mere duit ka aing tri. Diukur we heula. Termasuk itu tuh masjid. Can dibeli diukuran heula. Alhamdulillah kalau dijabah. Nah ini salah satu triknya yang diajarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari adalah yakinkan dulu bahwa diri kita ini tidak akan pernah mampu, tidak akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita kalau menginginkan sesuatu biasanya aing yakin ya bisa ya, pokoknya tahun harap target penghasilan 10 juta ya seminggu ya. Sandarannya apa? Diri. Nah ini banyak orang yang gagal dan kecewa. Hayang mobil boga gaji 10 juta sebulan, ya kira-kira mahimualnya ya dihitung-hitung kurang. Ya gaji 10 juta, setoran mobil 5 juta, sisa 5 juta masih aman ke keluarga. Sandarana kemampuan diri. Maka di perjalanan eta mobil besar kemungkinannya bakal balik deui tah ka dealer. Mun teu dicokot ku bank, nyetorana pasti sok ayah hutang injemna. Jagoan sia mun teu kitu, ayo. Benernya? Termasuk anu ngredit motor ya, hayang boga motor. Boga gaji, bagi 2 omahilah ke setoran motor, sapopoe aman. Dia mengandalkan dirinya, penghasilannya. Akhirnya apa? Begitu mulai sebulan 2 bulan ke setoran, kadieuna uker nyotoran nginjem ka babaturan. Nya benernya? Atuh kos kitu, panang menang neliti langsung eta pengalaman Gus Ahmad.
Nah ini hal-hal yang harus kita pelajari. Jadi di mana orang minta ke Allah, punya keinginan kepada Allah, kemudian berdoa, sandarkan dan yakinkan bahwa Allah lah yang akan mengijabah atau merealisasikan apa yang kita inginkan. Nah tugas orang mana ngupayakeun terus berusaha. Tapi kalau sandarannya ke diri, nah ini bahaya. Boleh saja kita hitung-hitungan. Oh kalau saya sewa ruko buat usaha per bulan sekian, oh insya Allah ketutup. Tidak masalah, itu secara ilmu manajemen gak masalah. Tapi di dalam hati yakinkan bahwa saya tidak akan mampu menyicil atau membayar ruko ini. Saya tidak akan bisa menyicil setoran motor mobil ini, tapi yakin Allah nu maha nyukupan. Tugas orang berusaha terus, maka insya Allah tah beres tah. Ada lagi satu kisah, salah satu muridang namanya Bang Ardi Cianjur. Suatu ketika Bang Ardi itu panggil, sini. Wayana kamu harus puasa tidur, artinya tidak boleh tidur 3 hari 3 malam. Beliau itu kan orang pendidikan, propisan eta ka dokter, jadi mencek dokter teu mungkin teu sare tilu peting, maka dia juga meyakini wah ini hal mustahil. Bang Erdi meyakini ini hal mustahil, nggak mungkin saya bisa tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Nah akhirnya dia sadar dia tidak akan mampu, dia sadar dia tidak akan bisa, karena tugas dari guru dia jalankan disertai dengan keyakinan bahwa tepati-pati guru mere tugas pasti aing bisa, jeung pasti Allah bakal ngabisakeun. Itu prinsipnya sama, jangan tidak semata-mata guruku memerintahkan membangun pesantren walau tidak punya modal, tapi yakin pasti walau dikabul, diijabah, diwujudkan. Maka akhirnya begitu puasa tidak tidur 3 hari 3 malam itu nonstop. Jadi kalau amun ngelenggut beta, lep beta itu batal, ngulang lagi. 3 hari 3 malam alhamdulillah beres. Nah hari keempat dia masih kuat, minta ke Ang boleh nggak saya terusin sampai seminggu? Jangan, itu sudah nafsu, maka sudah cukup 3 hari saja. Kalau saja wasilanya dia tidak berpikir atau memandang Allah, maka yakin tak mau sanggupan. Ayah dene lu ekstrim sah genjo 9 hari 9 malam dia tidak tidur full, lain petingna begadang berang hees palura. Aang aja kapasitas Aang itu tidak tidur selama 24 jam, siang malam itu cuma bertahan 1 minggu. Aang pernah seminggu full siang malam tidak tidur. Tamun mau mobil eta pamajikan lain nempokeun ka hareup, nempokeun mata Aang. Kenapa? Dia tahu Aang belum tidur-tidur. Bisa, emang bisa. Teu sare. Salah satu riado orang-orang salik ya kudu kitu, hayang bisa ngendalikeun nafsunya ngurangan sare. Genjo waktu holwat 40 hari 40 malam dia 9 hari 9 malam tidak tidur sama sekali. Kok bisa? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Yang penting kita yakin tepati-pati guru mere tugas ka orang, angin pasti Allah maparinan kekuatan. Nah ini yang jadi soal. Biasanya murid itu ketika mendapat tugas dari guru dia mikir, makana hese siapa jadi wali nak. Kunci urusan jeung para kekasih Allah jeung guru rohani begitu mendapat tugas kaharti teu kaharti jalankeun we.
Itu aang Pak, waktu mewakafkan tanah sakitu-kitu na eta tanah warisan kolot, punten itu bukan kemauan aang. Itu perintah guru, kata guru, oke, wakafkeun tanah nu kumaneh rek dibangun imah. Jadi aang itu dulu waktu kerja security, aang ikut arisan selama 3 tahun. Nah, uang arisan ini sudah dianggarkan buat bangun rumah, bata sepotong. Dah ada warisan tanah dari almarhum bapak. Ternyata begitu mau dapat arisan, kata guru, oke, tanah wakafkan, bangun pesantren di situ. Buset, teu komentar. Sugan kira-kira guru da abdi ge boga keluarga sing hidang we atuh boga guru teh. Teu Pak, begitu dapat itu tugas, makana aang mah tidak pernah sedikitpun merasa apa yang aang raih saat ini itu karya sorangan. Tidak sedikitpun merasa bahwa ini karya aang. Makanya kenapa pesantren aang bangun kemudian aang kasihkan ke orang dengan mudahnya. Padahal kita tahu ngebangun pesantren teh lain saukur narohkeun duit, tapi nyawa ditarohkeun. Bukan perkara enteng bangun pesantren Babu, tapi begitu selesai dengan mudahnya aang memberikan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena aang tidak ngerasa ngebangun, tidak merasa itu karya aang. Saya yakin ini adalah buah daripada doa guru dan orang tua saya. Udah segitu baik. Maka nang sok ngompong ka ampel, pel aing wasilana mun eueuh bimbingan guru jeung mun teu ngawaro ka guru aing mah yakin teng jadi gembel, aing masih tukang ngamen, teng masih jadi sapam di PT pel. Saya tidak yakin kalau saya tidak nurut sama guru bisa seperti ini, teu mungkin lah. Makanya wasilana apa? Guru. Bayangkan Pak, boga tanah sakitu-kitu nah, mau dibangun rumah, ikut arisan 3 tahun. Sudah mau dapat uang, itu tanah suruh diwakapin sama guru. Tidak banyak pikir, aang sempat nanya, engke keluarga orang kumaha? Punten guru, kin keluarga abdi kumaha? Keluarga mane Allah nu ngajamin. Enggeus teu ngomong deui. Oke, siap, wakafkeun. Apa menang hadiah ngawakafkeun kebon? Henteu, dihujat, dicaci maki kudu duluran, tapi lain dulur kandung adi lanceuk lain. Dulur-dulur teh belah mana ge dulurna tah? Ngeriung duluran ti bapa, ti almarhum bapa eta. Mang coba temposi oke kalakuana tuh. Kumaha gitu? Ah tuh gablek kebon sakitu-kituna diwakafkeun. Sosokan sagala rek nguruskeun yatim rek diparaban ku gabah anak batur, itu bahasa itu keluar dari tetangga warga geus wareg, makana sebuah aing mah dijejeleh ku batur. Mun ayeuna jelema rek ngajejeleh aing insyaallah moal mempan. Naon geus kebal tiba heula di lengo. Nah akhirna Bapak Ibu nu dirahmati ku Allah, beres eta tanah diwakafkeun, menang duit, cek guru bagikeun duitna. Oh edan cek. Itu asli kisah nyata. Uang itu ang dapat buat bangun rumah, kata guru bagikan uangnya, dibagikan ku aang. Kasa ka pamajikan lah. Bagikeun ka keluarga, ka batur bagikeun. Beak duitna. Imah teu boga. Pasantren salapan aing masih ngontrak. Kunaon? Arek meuli imah cek guru ulas ya. Engke ge aya waktuna. Coba mun palurah ku aing bari tugas kitu. Ang punten, sepertinya cukup sekian dan terima kasih ang. Maka ang maboga prinsip ketika berhadapan jeung guru ruhani, guru negeus usul ka Allah, boro aing cenah bener, cenah salah nage ku aing dilakonan. Kok salah dilakonan? Logikana kieu, mungkin teu guru ruhani ngajarkeun urang teu bener.
kan teu mungkin pan ngawakapkeun tanah sakitu-kitu teh kan diajar seolah teu bener sabab naon dah hampir kabeh jelema nyalahkeun ka aang termasuk keluarga ge nyalahkeun bangsa duduluran ti kolot itu nyalahkeun tapi keun bae mah sorang nanti engke ge bakal katingali ku sarerea ta eta waktu ieu mah besok kita ngaru pret santri we doang aya atuh ka aing guru turun tangan macul ya rantep deui bloona teh aduh aing mah si aya ngusul kalau datang ka paeh moal bisa untung aya palura aya ketua Didi eta aya nu lain atuh titah holwat ya titah holwat Haji Boim wayana holwat 40 poe aduh hampura ngabdi mah moal makana ji sama moal jadi wali Haji Boim hese ta eta lah balik deui kana hikmah ka 25 moal bisa orang ngaraih doa anu kurang dipanjatkeun selagi orang masih ngandalkeun ka diri ngaya dina hikmah 25 tea ma tawaqqafa matalabun anta talibuhu birabbika ta jadi mun urang ayeuna nyandarkeun ka Allah dina sagala rupa kahayang urang dina sagala tujuan urang cita-cita urang beres ngadoa urang nyerahkeun ka Allah yakinkeun bahwa tidak ada yang bisa merealisasikan ini kecuali hanyalah Allah maka jadilah kuncina tadi teh ulah nyandarkeun ka diri mana bala pernah aya kieu eta mah panaang nyeun pasantren jeung Cilegan modal yakin bisa urang mah lain kelasna sok aya bahasa kitu makana kuang dibuktikeun kuaing tukang nilepan baju di Marayana dipanggil aris ka dieu maneh eureun sia gawe bangun pasantren lah duitna kumaha pake ilmu keyakinan nu kuaing pernah diajarkeun ka maneh usadari saya ngabangun palura teu modal eta jadi 3 lantai preman si Jakir tatoan tukang gelut Jakir ka dieu sia tuh bangun pasantren di Pedes dibangun geus jadi ayeuna tuh aya desa tukang ieu tukang mainan tukang non si Genjo teh tukang dagang di sekolahan Genjo itu tadina profesina tukang dagang di sekolahan jo eureun sia dagang bangun pasantren 3 lantai siapa Genjo mah tara protes siapa siap dibangunkeun ku Genjo jadi 3 lantai gede angku naon teu manggil ustad teu manggil kiai supaya ngabangun make keyakinan kunaon manggilna preman tukang nilepan baju di Marayana ya terus jeung tukang dagang di sekolah aing keur ngabuktikeun saha wae jelemana anu daek diajar ilmu yakin insyaallah ku Allah dibere amun nyokotna kiai umpama Gus wayana bangun di pasantren tong modal yakin doang wajar lah kiai manehna mah betul
Atau Ustad Handi panggil, Ustad wayana bangun pesantren Singurde 5 lantai. Jadi batur ngawajarkeun naon Ustad eta mah. Ari Zakir Genjo makan basic nalen Ustad. Ustad ge singkatan Ustad Taradaek. Tapi jadi ta ieu teh tujuannya apa? Keur ngabantah jelema-jelema anu berasumsi bahwa eta maang. Bisa ge urang mah moal bisa ieu, cek saha tang geus dibuktikeun. Maka saha wae anu daek diajar ilmu yakin totalitas insyaallah ku Allah diijabah. Termasuk teh hayang beunghar babari, makana dina hikmah ieu ini mah hikmah rek urusan dunia urusan akhirat di mana kita punya keinginan doa minta ke Allah kemudian kita upayakan sandarkan dan yakinkan kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa merealisasikan ini kecuali hanyalah Allah. Yakinkan eta dina diri urang, maka insya Allah kalau dijabah. Termasuk hayang beunghar, urang mun hayang beunghar teh ngandalkeun diri, kemampuan diri nya hese di mana diijabah kabeungharana bakal jadi kasombongan. Di mana teu diijabah tidak terrealisasikan maka akan menjadi bumerang ke dirina. Naon daun ta eta Bapak Ibu nu dirahmati Allah, hikmah ini tidak begitu panjang, singkat tapi syarat akan makna. Jadi inti sari dina hikmah ke-25 ini adalah bahwa kalau doa kita ingin dikabul oleh Allah, cita-cita kita ingin diijabah oleh Allah, ingin direalisasikan oleh Allah, maka dalam berusaha selalu hadirkan Allah, selalu bersandar kepada Allah. Itu dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan boleh angkat tangannya. Sekali lagi yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sok, barangkali ada yang mau tanyakan silahkan. Ada tidak? Tak aya. Berarti geus harebat ya jemaah. Baik, kalau kita tidak ada, cukupkan sekian. Kita tutup majlis ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.